Tottenham incar servis gratisan Coutinho dari Barcelona. Tottenham dikabarkan ingin merekrut gelandang serang milik Barcelona Philippe Coutinho secara gratis. Klub London Utara ingin memperkuat kedalaman skuad mereka di bursa Januari ini. Antonio Conte menginginkan servis pemain internasional Brasil tersebut dalam timnya. Tottenham bersama Antonio Conte sedang menikmati awal yang memuaskan di London Utara dengan mencatatkan 5 kemenangan dari 8 pertandingan Premier League yang membuat asa mereka untuk mengamankan 4 besar klasemen semakin membara. Untuk membantu perjuangan Spurs dalam memburu 4 besar klasemen, Conte ingin mendatangkan pemain baru di Januari ini supaya mereka bisa bersaing dengan para rival pada 2022 ini. Kabar terkini seperti yang dilansir dari Al Nacional, The Lily Whites juga ingin merekrut Philippe Coutinho dari Barcelona, namun dengan bebas transfer dengan harapan bisa memanfaatkan keuntungan dari masalah keuangan yang sedang dihadapi raksasa Catalan tersebut. Blaugrana ingin mengurangi beban gaji mereka dan gaji Coutinho yang mencapai 19,25 juta pound sterling menjadi salah satu yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, The Lily Whites juga berharap Barcelona bersedia melepas ex-bintang Liverpool itu tanpa biaya transfer. Akan tetapi, raksasa La Liga tentunya ingin mendapatkan kembali mahar yang jumlahnya mendekati 142 juta pound sterling yang mereka bayarkan untuk merekrut Coutinho pada tahun 2018 meski mereka juga menyadari tidak akan menerima sebanyak itu. Sang pemain lebih memilih untuk kembali ke Premier League dengan Everton, Arsenal, dan Newcastle disebut sebagai destinasi potensialnya. Barcelona mungkin akan menerima tawaran untuk meminjam sang pemain di Januari ini sebelum menjualnya secara permanen di musim panas nanti. Pemain 29 tahun tersebut hanya mencatatkan 5 kali sebagai starter di La Liga musim ini dan penampilannya dalam 4 pertandingan Liga Champions berasal dari bangku cadangan. Banding diterima MA, bek Barcelona ini tak jadi bayar pajak ekstra. Bek senior Barcelona FC, Gerard Piqué akhirnya bisa bernafas lega setelah Mahkamah Agung membatalkan tagihan pajak senilai 1,5 juta euro yang dibebankan kepada dirinya oleh otoritas pajak Spanyol. Mahkamah Agung memutuskan menganulir keputusan 2 tingkat pengadilan yang mewajibkan Piqué untuk membayar kekurangan pajak. Tagihan pajak tersebut berlaku dari tahun fiskal 2008 sampai tahun 2010. MA membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah di mana memerintahkan Gerard Piqué untuk membayar pajak beserta denda kepada kantor pajak negara senilai 2,1 juta euro. Tulis keputusan MA dikutip pada hari Minggu 2 Januari 2022. Kasus pajak Piqué berlangsung pada tahun 2016. Kala itu pengadilan tingkat pertama memutuskan pemain Spanyol tersebut telah sah dan meyakinkan bahwa melakukan praktik penghindaran pajak senilai 1,5 juta euro. Praktik tersebut dilakukan pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Piqué dituding telah melakukan transfer sejumlah uang hasil kontrak hak citranya kepada perusahaan yang bernama Kerat Project. Pengadilan memutuskan praktik itu merupakan upaya penghindaran pajak dan wajib membayar kekurangan pajak sebesar 1,5 juta euro dan denda senilai 600.000 euro. Piqué lantas melakukan pelanjutan perkara atas tagihan pajak plus denda yang mencapai 2,1 juta euro tersebut. Namun demikian, hasil putusan pengadilan tinggi tersebut justru menguatkan produk hukum pengadilan tingkat pertama. Banding kemudian dilanjutkan pada tahun 2019-2010, di mana Mahkamah Agung hasilnya berbuah manis karena MA menolak argumen pengadilan bahwa Kerat Project hanyalah perusahaan cangkang yang mengakui aliran dana ke perusahaan merupakan upaya legal. Lalu kontribusi Piqué ke jaminan sosial Inggris saat masih bermain untuk Manchester United juga bisa diklaim sebagai biaya, sebab kewajiban tersebut wajib dilakukan pada penduduk yang bermukim di Inggris. Sebut MA seperti yang dikutip dari firstpost.com. Araujo diperebutkan 2 tim papan atas Premier League. Liverpool dan Chelsea dilaporkan terlibat dalam pertemuan transfer untuk menyambut Ronald Araujo dengan The Reds di posisi terdepan untuk bek Barcelona tersebut. Menurut laporan Catalan El Nacional, Ronald Araujo adalah pemain yang sangat dicari di pasar transfer dengan Barcelona, tetapi untuk masa depan jangka panjangnya. Liverpool dan Chelsea tertarik untuk meluncurkan jasa bek Uruguay dengan The Reds, memimpin perlombaan untuk mengontraknya. Ronald Araujo bergabung dengan Barcelona dari Boston Rivers pada Agustus 2018 dan telah menempuh perjalanan panjang sejak saat itu. Pemain berusia 22 tahun itu membutuhkan waktu untuk memulai saat ia mulai beraksi di tim utama. Namun ia telah membuktikan dirinya sebagai bek Barcelona yang paling bisa diandalkan dalam 1 tahun terakhir.
Hingga saat ini pemain muda tersebut telah membuat 58 penampilan untuk Barcelona dengan mencetak 4 gol dan 1 assist. Kemajuan Araujo telah membantunya membangun pijakan di tim nasional Uruguay. Pada saat yang sama ia telah muncul di radar beberapa klub terbesar di Eropa, termasuk Liverpool dan Chelsea. Minat kedua Liverpool ini tidak masuk akal, terutama dengan Ibrahima Konate dilihat sebagai solusi jangka panjang di jantung pertahanan. The Reds tidak membutuhkan bek tengah dengan Virgil van Dijk dan Joel Matip muncul kembali setelah kembali dari cedera jangka panjang masing-masing. Gabung Barcelona, Ferran Torres beri pesan haru buat fans Manchester City. Ferran Torres telah diumumkan sebagai rekrutan anyar Barcelona di musim dingin ini. Dian mahar sebesar 55 juta euro telah disepakati oleh Manchester City untuk melepasnya ke Camp Nou. Winger tersebut juga mengakhiri 1,5 tahun karirnya bersama City. Setelah pada musim panas 2020 dia diboyong ke Manchester dari Valencia. Kini dia kembali ke negara asalnya dan Torres memberikan salam perpisahan untuk fans City. Citizens yang terhormat, saya meninggalkan banyak teman baik di Manchester, tetapi saya akan selalu membawa banyak kenangan dan pengalaman indah itu di hati saya, tulis Torres dalam media sosialnya. Sayangnya pandemi benar-benar tidak memungkinkan saya untuk menikmati Manchester sepenuhnya atau lingkungan seperti yang saya inginkan. Tetapi tahun lalu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Di Manchester City saya tumbuh tidak hanya sebagai pemain, tetapi selain itu saya juga tumbuh secara pribadi. Saya jauh lebih kuat saat menghadapi tantangan baru saya sebagai pemain profesional. Juga mengetahui bahwa saya benar-benar istimewa dengan beruntung mewakili jersey klub hebat ini. Selain semua pengalaman hebat dalam memenangkan Liga Primer dan juga Piala Liga dan tentunya bersaing di final Liga Champions, saya mengambil sesuatu yang jauh lebih penting bagi saya, hubungan yang sangat hebat dengan Anda semua, penggemar Manchester City yang setia. Torres menambahkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pep Guardiola, Ferran Soriano, CEO City, Kiki Bigiristain, dan Kepala Staf Operasi Sepak Bola Omar Berada, bahwa mereka memberi saya kesempatan besar ini untuk menjadi bagian dari tim hebat. Secara pribadi saya merasa rendah hati dan berterima kasih atas kepercayaan bahwa saya termasuk dalam klub hebat dan terkenal di dunia ini. Di atas semua ini saya juga berterima kasih kepada rekan satu tim saya dan semua anggota staf di Manchester City. Saya sekarang kembali ke Spanyol, tapi saya menaruh Anda semua dalam hati saya selamanya dan saya masih akan merayakan kemenangan Anda bersama-sama. Pekan demi pekan, saya pasti akan meninggalkan sedikit hati saya di Manchester City,